Begitu bilang kayak ada pengumuman. Pengumuman apa gitu ya? Pengumuman boleh pulang. Ulang tahunnya. Pulang. Dokter dari tadi nih ditunggu-tunggu. Kebetulan nanti saya tuh di seksi acaranya Oh, pagi-pagi. Pak. Saya di sono. Iya, iya. Ini sih ya. Makan udah enak. Ini enggak makan makanan. Enak. Oleh kemarin bubur terus. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas dan tokoh publik tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini adalah kabar gembira dari sudah sehat dan pulihnya kembali Ustadz Yusuf Mansur yang beberapa hari yang lalu sempat dalam kondisi kritis, dirawat di rumah sakit dan harus mendapatkan transfusi darah. Serta Ustadz Yusuf Mansur menginginkan transfusi atau donor darah dari sesama penghafal Al-Quran. Dan ini pun akhirnya tidak sia-sia. Ustadz Yusuf Mansur mengekspresikan kegembiraannya dengan mengangkat tangan dan berteriak Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pengumuman apa? Observasi terakhir hari Senin ya, CT scan abdomen, kontras, kemudian endoskopi, kolonoskopi, dan semuanya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi relatif nggak ditemukan penyebab kenapa turunnya HB. Ya, mudah-mudahan sih emang nggak ada beneran ya. Dan ke depan bisa memperbaiki pola hidup, pola makan, itu pola istirahat, pola gerak gitu. Segar alhamdulillah. Ya udah nggak ngos-ngosan, udah jajal push up, sit up. Udah jajal lari-lari kecil. Ya lo makasih banyak pemirsa semua. Doanya pemirsa lah yang membuat saya panjang umur, sehat alhamdulillah. Ada obat yang mesti diminum 2 mingguan ya. Tapi lebih banyak sih vitamin ya. Nanti cek lab lagi, mungkin tanggal 7, tanggal 8 keluar, tanggal 9 konsul lagi. Namanya lagi kondisi begini ya, banyak orang ngedrop hilang gitu loh. Kan orang sekarang kalau udah ngedrop lewat, ngedrop hilang, ngedrop meninggal. Aduh. Nah, kita ya alhamdulillah nih masih bisa diizinin Allah hidup. Dalam kesempatan wawancara itu, Ustadz Yusuf Mansur juga berpesan kepada para pemuda untuk menjaga kesehatannya agar di masa tuanya nanti tidak mudah drop. Karena saat muda itu masih kuat-kuatnya, namun jika diforsir ketika tua, nanti pasti akan melemah kondisi tubuhnya. Mereka pesan saya untuk merhatiin makanan, merhatiin pola istirahat gitu. Nah, ya ini memang soal ilmu sih ya. Jadi harus nyempetin waktu juga belajar kesehatan walaupun kita bukan mahasiswa kedokteran gitu. Nah, saya memang kurang belajar nih apa aja yang bisa membuat zat besi tercukupi, kemudian darah tercukupi, gitu-gitu tuh saya kurang belajar. Kurang merhatiin sehingga lemah lalu drop gitu. Kan proses dropnya sendiri nggak serta-merta kan. Saya diperkirakan sekitar sebulan setengah atau 2 bulan gitu. Karena kalau langsung drop kan tuh kayak diseset gitu kan, ini kan enggak, pelan-pelan kayak bocor halus. Itu benar, pekerjaan emang luar biasa banyak. Tapi jangan lupa, baiknya saya kan baru. Kalau umur saya hari ini 46, mungkin baiknya baru 2-3 tahun terakhir. Atau 4 tahun terakhir. Sedangkan rusaknya udah puluhan tahun. Nah, makanya pesen nih buat anak-anak Indonesia, dari kecil yang bener. Gitu, dari remaja yang bener hidupnya. Sehingga tidak ada investasi yang kemudian rusak ketika badan di usia-usia 40 ke atas gitu. Selain Ustadz Yusuf Mansur, Pasha Ungu juga menceritakan bagaimana parnonya dia terhadap kasus virus corona. Dan ini juga dia ceritakan kepada wartawan berikut ini
Cerita dari Pasha Ungu. Itu tadi awalnya kan saya paranoid, mikirin sayanya malah, waduh saya aman gak nih gitu kan, takut kenapa-napa, takut apa, makanya istilah saturasi apa kita tes semua, pokoknya udah semua alat kesehatan di rumah udah lengkap semua itu segala macam gitu kasarnya gitu. Terus intens kita awalnya kan belum tuh, cuma sebatas PCR aja. Sampai nanti kita ketemu dokter dan dokternya juga asik, kita bisa komunikasi kapan aja bisa, malam, tengah malam, nanya ini nanya itu. Udah itu. Pas ketemu dokter tuh agak lebih tenang sih sebenarnya jujur aja. Awalnya sempat kalau dokter bilang udah, dia bilang ada ini enggak? Ada apa namanya? Misalnya sesak napas atau apa? Enggak sih. Saturasinya coba cek berapa? Aman. Oh ya udah katanya istirahat aja, lagi capek aja tuh gitu. Nah, artinya ada motivasi di situ kayak kita juga, wah udah bismillah. Saya juga sempat khawatir kan, waduh anak-anak gimana nih? Don itu biasa aja mereka main, mereka apa? Udah, sempat sih batuk terus Saka tuh sempat demam di awal di hari kedua. Habis itu udah minum obat panas. Alhamdulillah. Nggak sampai disebut isolasi sih, biasa-biasa aja kita taruh di Bogor. Kan kemarin kenanya kan di sini di rumah Jakarta. Nah, di Bogor, udah. Kita bilang sama termasuk teteh yang jaga di sana juga, kita bilang jangan kemana-mana ya, maksudnya jangan sampai ada kontak dengan orang kita juga nggak tahu kan kita udah ngerasain nih 2 minggu di rumah, sampai saya malah 3 minggu nggak kemana-mana kasarnya gitu kan gitu. Tapi ya udah pelan-pelan saya bilang udah bismillah gitu, maksudnya terlalu parno juga kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti. Jadi setidaknya badan kita sudah terbangun antibodinya kan dari virus itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah doanya pemirsa semua dan jamaah serta kawan-kawan semua yang tulus banget terpancar aura kasih sayangnya, perhatiannya. Saya jadi sehat. Terakhir HB udah 11. Tinggal nanti maintenance lewat makanan, minuman, pola hidup. Barangkali nanti suplemen atau vitamin yang aman ya. Manajemen stres barangkali, pola istirahat, pola gerak, pola olahraga gitu-gitu. Dan ya di masa sekarang ini memang kalau kita nggak jaga diri dan beribadah pada Allah serta banyak berdoa, ya banyak lewatnya gitu. Ustadz tuh tetap sakit, ya iyalah. Karena kan saya juga tahu saya banyak salahnya, banyak kurangnya, dan investasi kesehatan saya kan parah gitu, buruk dari kecil sampai kemudian usia 46 ini. Pengetahuan terhadap hidup sehat, makanan sehat, minuman sehat, cara berpikir yang sehat relatif belum menguasai, apalagi menjalankan dengan bagus dan sempurna. Doain dah. Nah ini gue menjadi PR buat Indonesia ya, miliki itu kemampuan dan kemauan untuk kemudian hidup sehat dengan pola makanan, pola minuman tadi, pola tidur, gerak, olahraga, pikiran, semuanya yang sehat-sehat gitu. Nah, kayak misalkan saya nggak banyak minum aja itu udah masalah gitu. Ya kan, tinggi badan tambah berat badan tuh harusnya kita minum segitu. Ya, seletarannya tuh segitu minimal itu, kalau bisa lebih bagus. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih bimbingannya begitu ya. Saya udah mulai stabil lagi. Ini udah mulai jajal treadmillan, sepeda di atas, di rooftop sepedanya, jalan-jalan kaki ngejar berapa ribu jalan itu. Sebelum tumbang sempat sanggup jalan 1,5 jam sambil ngapain itu di atas treadmill dengan speed 3, 4, 5, turun lagi 4, 3, naik lagi 4, 5, turun lagi 4, 3, itu bisa 1,5 jam. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa rajin, doain deh. Plus bonusnya 6 pack. Sel-sel tambah muda, terjadi regenerasi yang bagus sekali di dalam tubuh kita semua. Dan